Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram. Babul khiyar. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat khuyirat Bariratu ala zawjiha Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ahsanallahu ilaikum. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين أطلقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت والصحى عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdih wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatik nastaghits asli sya'nana kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله باب الخيار. Bab tentang khiyar. Khiyar ya adalah masdar ya, dan khiyar itu adalah talabu khairil amrain, menuntut untuk memilih satu daripada dua perkara. Itulah khiyar. Dalam jual beli, khiyar maknanya adalah engkau boleh jadi bertransaksi jual beli atau engkau boleh membatalkannya. Itu dalam jual beli. Ya, kita melihat barang, kita boleh beli, kita tidak. Kita boleh tidak membeli. Ini namanya khiyar. Adapun dimaksudkan dengan khiyar di sini bukan dalam bab jual beli, tapi khiyar di sini adalah dalam bab pernikahan. Ya, di mana seseorang boleh memilih antara tetap dengan pernikahan yang telah dibangun, dengan akad yang sudah dibuat, atau membatalkan pernikahan. Ya. Jadi khiyar di sini adalah suami lanjut atau dia batalkan pernikahan. Tentunya bila mana ada sebab. Ya. Dan akad nikah adalah merupakan akad yang melazimkan, artinya al-uqudul lazimah, akad yang harus jika telah jadi, jika telah yakni terbangun, maka tak bisa lagi ketika itu untuk mundur. Tidak bisa lagi untuk mundur jika telah jadi, sebagaimana jual beli, jika telah jadi selesai jual beli, sudah berpisah majelis, tak ada lagi ya kebolehan untuk membatalkan jual beli tersebut. Kalau andai kata dia ingin batalkan, namanya iqalah dalam jual beli. Dia menyesal, tapi itu bukanlah merupakan hal yang lazim, boleh saja ditolak oleh ya temannya dalam berjual beli atau diterima. Itu dalam bab jual beli. Adapun dalam bab pernikahan, ya hukum asalnya pernikahan tersebut jika telah terjadi akad ijab qabul antara laki-laki dengan ayah wanita, maka sudahlah dia menjadi suatu hal yang lazim. Tak bisa lagi dia ditarik ke belakang. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, thalathun jadduhunna jaddun. Ya, atau jidduhunna jiddun. Ada tiga perkara yang bila mana tiga perkara ini dengan serius akan menjadi. Wa hazluhunna jiddun. Tapi jika tiga perkara ini pun dengan bermain-main tetap jadi. Tak bisa main-main. Tiga hal, baik serius, mau dia mengatakan ini serius atau main-main, tetap jadi. Pertama, nikah. Tak bisa main-main.
Jika seorang wali mengatakan kepada wali wanita mengatakan kepada seorang laki-laki, aku nikahkan engkau wahai fulan dengan putriku, atau dengan maulati, dengan oribah perwalianku fulana binti fulan, dengan mahar ini, dikatakan laki-laki saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, jadilah pernikahan. Tak bisa dia katakan ini hanya main-main, ini hanya bergurau saja, enggak ada gurau dalam perkara ini. Dalam perkara nikah harus serius, yang guraunya pun menjadi serius. Yang kedua dalam perkara talak, tak ada main-main. Saya hanya bermain-main menceraikanmu, tak ada. Yang ketiga dalam perkara ar-raja'ah, rujuk. Ya, jika laki-laki mengatakan saya rujuk kepadamu, tak ada istilah main-main. Dia akan menjadi serius. Ini semua adalah perkara yang melazimkan. Ya. Jika telah terpenuhi semua syarat-syarat dalam pernikahan, rukun-rukunnya terpenuhi, jadilah ada sesuatu hal yang mengikat. Ya, tak boleh lagi bagi keduanya untuk membatalkan. Ya. Tapi bila mana ada aib, ini baru jadi masalah. Ya, ada aib. Bagaimana nanti kita akan jelaskan. Ketika sama-sama sudah membuat kesepakatan, ternyata wanita tersebut ada aib yang tak disebutkan oleh sang wali kepadanya. Ya, misalnya dia tubuhnya terkena penyakit belang-belang, sopa. Ini aib. Ya, tak diberitahukan kepada sang laki-laki. Ya, atau misalnya sang laki-laki tak bisa ereksi, tak bisa untuk memberikan nafkah batin kepada sang istri. Ya, ini aib. Ini nanti akan kita bahas. Ini pengecualian sebagaimana jual beli pun bisa dikembalikan, dibatalkan jika terdapat padanya aib. Demikian juga dalam akad pernikahan. Ya. Jadi inilah kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala ini masukkan dengan khiyar dalam bab ini. Ya. Maka jika telah terjadi akad tersebut lengkap syaratnya, rukunnya, enggak ada yang menghalang, tidak boleh rujuk dalam perkara itu dengan mengatakan saya batalkan, enggak bisa. Ya. Karena mereka dalam menentukan pernikahan ini tentunya sudah mereka pikirkan jauh-jauh hari, sudah dimusyawarahkan. Apalagi di negeri kita pernikahan enggak bisa langsung begitu mudah. Dipikirkan dulu, dimusyawarahkan dengan keluarga, tunggu masanya dan seterusnya, ketik bengeknya. Oleh karena itulah jika hal ini telah terjadi tak perlu lagi ada khiyar. Ya, kadang kumpul dulu semua nenek mamaknya, mereka yang menjadikan, mereka yang membatalkan, mereka yang menentukan mahar. Ya. Oleh karena itulah ya, dalam bab ini tak ada yang namanya khiyar. Jika telah terpenuhi semua syarat rukun, tak ada penghalang. Ya. Berbeda dengan jual beli yang biasa orang melakukannya. Ya, jual beli baju segala macam. Akhirnya dia ya berpikir ulang, menyesal dan semacamnya. Tapi dalam bab ini pernikahan dia berpikir ya sebelumnya lebih jauh. Ya. Kemudian juga sebab yang kedua, tak ada padanya sama sekali kebolehan untuk membatalkan, karena jika sudah terjadi akad ini, orang sudah mendengar dan semacamnya, akan berefek buruk kepada ya sum'ah keluarga kedua belah pihak. Ya, masing-masing mereka akan dikata-katai manusia, dibicarakan manusia, dicemooh manusia. Ya. Oleh karena itulah dalam hal ini tak ada yang namanya khiyar, kecuali apa tadi? Ada aib. Ya, nanti akan kita bahas apa saja aib-aib yang membolehkan antara kedua belah pihak itu khiyar. Adapun hadis yang berkaitan bab ini, hadis yang ke-870 an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, khuyyirat bariratu ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, Barirah disuruh memilih ala zawjiha untuk tetap bersama suaminya Mughith, ya hina ataqat, manakala dia dimerdekakan,
atau memilih berpisah dengan suaminya. Hadis disepakati Bukhari dalam kisah yang panjang. Intinya Barirah dan suaminya Al-Mughith kedua-duanya asalnya budak. Ya. Yang masing-masing tuannya ingin menikahkan antara keduanya. Maka dinikahkanlah tuan Mughith menikahkan Mughith kepada Barirah, budak milik tuan yang lain. Ya, menikahlah keduanya. Pada hakikatnya Barirah tidak menyukai Mughith, tapi yang namanya hamba takluk kepada perintah tuannya, maka dia mau tak mau dia menerima pernikahan dengan Mughith. Hiduplah rumah tangga mereka, tapi Barirah tak pernah menyukai Mughith, tak pernah mencintai Mughith. Ya. Tapi yang namanya rumah tangga tetap jalan karena dibangun di atas hak dan kewajiban. Masing-masing menunaikan hak dan kewajibannya walaupun mereka berstatus budak. Masing-masing mereka punya hak terhadap tuannya masing-masing. Lama rasanya Barirah ini di bawah Mughith, maka dia ingin melepaskan dirinya daripada Mughith. Tak ada jalan kecuali dia harus merdeka. Di dalam Islam, jika seorang perempuan itu budak kemudian merdeka dan dia terikat pernikahan dengan sang suami, ketika dia menjadi budak merdeka, suaminya masih berstatus budak, maka pernikahannya boleh lanjut. Boleh pula batal, namanya fasakh. Maka dia ingin berpisah dengan Mughith, maka dia datang kepada Ibunda Aisyah meminta agar Ibunda Aisyah membantu dia untuk menebus dirinya dengan membeli dirinya. Ya, maka Aisyah membelinya daripada tuannya untuk dimerdekakan. Manakala dia merdeka, maka dia ketika itu juga tak mau lagi bersama Mughith. Betapa dahsyatnya kecintaan Mughith kepada Barirah, betapa dahsyatnya kebencian Barirah kepada Mughith. Ya, kemana Barirah pergi, Mughith ikut di belakang, merengek-rengek bagaikan anak kecil minta supaya Barirah tidak berpisah dengannya. Barirah tetap berjalan, tak peduli lagi dengan mantan suaminya Mughith. Dia menganggap sekarang sudah tidak lagi sekufu. Saya sudah merdeka, saya tak butuh kepada Mughith. Saya menentukan pilihan saya sendiri. Ya, akhirnya Mughith ini mendatangi Nabi SAW mengadukan perihal dirinya dan ya mantan istrinya yang bernama Barirah. Ya, dia berharap Nabi menjadi perantara untuk mendamaikan antara keduanya, agar Al-Mughith ini tetap bertahan menjadi suami Barirah. Maka Nabi yang mulia SAW pun mencoba menjadi perantara antara keduanya. Dia panggillah ketika itu Barirah. Dia katakan, ya Barirah, irji'i ila Mughith. Hai Barirah, kembalilah engkau kepada Mughith. Maka Barirah bertanya, ya Rasulullah, aamirun anta am syafi'un? Ya Rasulullah, apakah engkau ini memerintahkan saya atau meminta syafaat untuk si Mughith? Di manakah posisi anda ya Rasul? Tentukan, anda memerintahkan atau hanyalah merupakan upaya meminta syafaat? Dia tahu ada konsekuensi. Kalau perintah, apa hukumnya? Wajib. Syafaat boleh diterima, boleh tidak. Aamirun anta ya Rasulullah am syafi'un? Apakah engkau ini memerintahkan saya Rasul? Kalau itu yang terjadi, saya patuhi, saya tak boleh membantah perintahmu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak layak ada seorang muslim dan muslimah jika telah ditetapkan untuk mereka suatu perkara, mereka memilih apa yang mereka inginkan. Maka Nabi mengatakan, bal ana syafi'un, saya hanyalah berusaha minta syafaat, pemberi syafaat, perantara saja.
Saya tidak merintahkanmu. Bal ana syafi'un, saya hanyalah berusaha menjadi perantara untuk memberikan syafaat bagi Mughis. Semoga dengan kedudukan saya engkau terima. Tapi ini bukanlah perintah. Ya, maka berkata Barirah, ya Rasulullah, ya, in kunta syafi'an, jika engkau hanyalah merupakan perantara, fala hajata li bi Mughis. Aku tak butuh lagi sama Mughis. Biarkan dia situ. Maka berkata Rasulullah di belakang Barirah, ya Aisyah, kau lihatlah bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah, dan kau lihat bagaimana bencinya Barirah kepada Mughis. Ya, di sini ada perkara khiyar. Perempuan ini memiliki hak untuk memilih antara lanjut atau dia batalkan karena sudah berbeda status. Ya, paham kawan-kawan ya? Bila laki-lakinya yang merdeka, istrinya yang budak, boleh tidak? Laki-laki merdeka ingin menikah dengan seorang budak, dia bayar sejumlah mahar kepada tuannya, boleh atau tak boleh? Boleh, dengan syarat, dengan dua syarat. Pertama, dia khawatir jika tak menikah terjerumus ke dalam zina. Yang kedua, syarat kedua, dia tak sanggup menikahi perempuan-perempuan merdeka karena maharnya mahal. Ya. Kata Allah, "Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat." Barang siapa di antara kalian yang tak mampu karena kemiskinannya untuk menikahi perempuan-perempuan mukminat yang merdeka, yang baik-baik, ya. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum, maka boleh menikahi budak-budak kalian. Min fatayatikumul mu'minat, dengan syarat budak-budak kalian yang sudah beragama Islam, sudah beriman. Ya. Dzalika liman khasyal anata minkum. Hal itu bagi orang yang khawatir dirinya tak mampu menahan gejolak syahwatnya, akhirnya berzina. Ini syarat yang kedua. Yang syarat pertama, tak mampu menikahi perempuan-perempuan merdeka. Dengan dua syarat ini dia boleh menikahi seorang budak. Bila mampu menikahi perempuan merdeka, maka tak boleh menikahi budak, dia harus memilih perempuan merdeka. Mengapa tak boleh? Karena ada konsekuensi. Bila mana dia menikahi seorang perempuan yang status budak, akhirnya budak ini mengandung darinya. Ketika lahir anak ini anak budak, itu berarti dia anak tuannya, ini anak-anak sama dengan ibunya, mengambil status perbudakan. Anaknya akan menjadi budak, anaknya bisa diperjualbelikan. Tak boleh, kecuali jika tak mampu. Ya. Yang paling baik dia beli budak tersebut dengan tuannya, setelah dia beli dia nikahi. Ya. Memerdekakan itulah menjadi maharnya. Itu paling baik. Nabi mengatakan, ya, ada orang-orang yang diberikan ganjaran 2 kali. Pertama di antaranya adalah seorang laki-laki yang memerdekakan budak, setelah merdeka dia nikahin, baru boleh. Ya, ini diberikan ganjaran 2 kali. Seorang yang dia berasal daripada agama Alkitab, Yahudi atau Nasara, kemudian masuk Islam, diberikan ganjaran 2 kali. Seorang budak yang status budak, yang dia bekerja untuk tuannya dan bekerja untuk Allah SWT, diberi ganjaran 2 kali. Ya, karena itulah dilarang, karena akan membuat anaknya menjadi budak. Lain cerita engkau punya seorang budak perempuan. Ini kita cerita budak-budak dulu ya. Ya, entah nanti ada budak. Ya, dan akan datang masanya sebelum kiamat, akan kembali banyak budak-budak kaum kafirin. Ya, sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai budak. Sampai budak. Budak. Hah? Memiliki budak. Memiliki budak. Bila seorang tuan dia memiliki budak, atau dia membeli budak, atau dia dapat kata rampasan perang, di antaranya adalah budak. Kemudian budak ini dia campuri, tak perlu dia pakai akad pernikahan, ini budak miliknya.
Dalam agama kita, seorang laki-laki dilarang melampiaskan syahwatnya kecuali kepada dua manusia. Pertama kepada istrinya sendiri, yang kedua kepada budak-budaknya. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim wa malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki. Kalau dia mencampuri seorang budak dan dari budak itu lahir anak, itu anak milik tuannya, berarti anaknya berstatus merdeka. Ya. Dan ibunya masih berstatus budak tapi sudah naik status. Budak biasa menjadi budak yang disebut dengan nama ummu walad. Ummu walad adalah budak yang pernah punya anak daripada tuannya. Baik anaknya itu meninggal ketika kecil atau tidak, bila mana dia pernah punya anak daripada tuannya, kata jumhur ulama, nanti bila mana tuannya meninggal, perempuan ini menjadi merdeka, anaknya yang memerdekakannya. Maka berbeda, ummul walad berbeda. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW punya ummul walad yang dia campuri, yang tadinya lahirlah anak bernama Ibrahim. Nama ummul walad tersebut adalah Maria al-Qibtiyah. Kembali kepada hadis ini, wali muslimin anha, dan dalam riwayat Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, anna zaujaha kana 'abdan, suaminya adalah hamba. Ini yang sahih. Wa fi riwayatin anha, dan dalam riwayat lain daripadanya, kana hurran, suaminya itu merdeka. Wal awwalu athbat, riwayat yang pertama lebih benar, suaminya budak. Ya. Dan terdapat riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari, annahu kana 'abdan, sesungguhnya suaminya itu adalah seorang budak. Ya. Jadi inilah ikhwati fillah rahimakumullah sebab bolehnya memilih antara melanjutkan pernikahan ataupun fasakh, yaitu manakala berbeda status seorang istri dengan suaminya, di mana dahulu kedua-duanya menjadi budak, kemudian berubahlah status menjadi merdekalah istrinya, maka istrinya itu boleh untuk melepaskan diri daripadanya. Ya, ini yang disebut dengan nama khiyar. Ya, antara keduanya itu berpisah disebut dengan nama fasakh. Ya, dalam Islam ada dua perkara yang membuat laki-laki dan istrinya berpisah. Pertama namanya talak, yang kedua namanya fasakh. Antara keduanya berbeda dan masing-masing memiliki konsekuensi. Talak dari laki-laki, dia yang punya talak, dia yang menjatuhkan talak, dan talak itu maksimalnya 3 kali dijatuhkan. Ya, jika telah 3 kali dijatuhkan, maka tak bisa kembali kepada wanita tersebut sampai dia menikah lagi. Dan ada hukum iddah yang berbeda dengan fasakh. Iddah perempuan ditalak 3 kali suci. Ya, kalau ditalak dalam kondisi hamil sampai dia melahirkan, habislah iddahnya. Malam ini dia ditalak, besok dia melahirkan, selesai iddahnya. Ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Perempuan yang menikah iddahnya berakhir dengan melahirkan. Andai kata ditinggal mati oleh sang suami, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari dalam bulan Hijriyah. Adapun fasakh, jika perempuan dan laki-laki berpisah namanya fasakh, maka iddahnya hanya 1 kali suci saja. Ya, hanya 1 kali suci saja. Berakhirlah iddahnya, bisa menikah dengan laki-laki lain. Ini namanya fasakh. Ya, jika tolak dari laki-laki, fasakh bisa dari perempuan, sebagaimana kasus Barirah, fasakh datang daripada dia. Pernah juga Fatimah bintu Qais meminta kepada Nabi agar dibatalkan pernikahannya dengan suaminya. Ya, dengan alasan dia tak mampu hidup lebih lama bersama suaminya. Dia khawatir nanti tak mampu
melakukan tugasnya sebagai istri. Akhirnya ketika itu dia minta kepada Nabi SAW untuk memisahkan antara keduanya. Maka dipisahkanlah antara keduanya dengan syarat dia harus mengembalikan mahar yang diberikan suaminya berupa sebidang tanah. Jadi ini bisa dari perempuan. Di Indonesia disebutkan dengan nama gugat cerai. Naam. Terlanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Ad-Dhahhaki ibni Fayruza Ad-Dailami an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahdi ukhtan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliq ayyatahuma syi'ta rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wassahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Baihaqi wa 'allahu al-Bukhari. Hadis ke-871. Wa an Ad-Dhahhak bin Fayruz Ad-Dailami, dari Dhahhak bin Fayruz Ad-Dailami, an abihi, dari ayahnya Fayruz Ad-Dailami radhiyallahu anhu. Fayruz Dailami ini adalah salah seorang sahabat dari keturunan anak-anak raja dari bangsa Persia yang masuk Islam di Yaman. Dialah yang berhasil membunuh nabi palsu bernama Aswad Al-Insi atau Al-Inasi. Ya, Fayruz Ad-Dailami. Qala, dia berkata, Fayruz Ad-Dailami berkata, dan Dailam adalah nama satu ya tempat di Yaman sana, Ad-Dailam namanya. Orang lahir di sana disebut Dailami. Aku berkata, ya Rasulullah, inni aslamtu. Aku masuk Islam wa tahti ukhtani, dan di bawahku ada dua orang kakak beradik yang keduanya istriku. Sebelum Islam datang, dalam bab poligami mereka tak ada larangan menikahi dua kakak beradik, tak ada masalah. Ya, tapi ketika Islam datang dilarang. Allah mengatakan di antara larangan-larangan dalam pernikahan, wa antajma'u bainal ukhtayaini illa ma qad salaf. Dilarang kalian menggabungkan dua kakak beradik kecuali yang telah lalu. Dia melaporkan kepada Nabi dia punya istri, dua istrinya. Ini menunjukkan poligami adalah perkara yang sudah diketahui oleh orang-orang sebelum Islam. Ya, sejak dunia berkembang orang-orang sudah mengetahui yang namanya poligami. Cuma dalam Islam ada batasan, tak boleh lebih daripada 4. Sebelum Islam tak ada batasan. Dalam Islam ada kewajiban adil dan seterusnya. Jadi Islam bukan membawa sesuatu yang baru. Poligami perkara yang telah ada sebelum Islam. Dan Islam melegalkannya dengan pembatasan-pembatasan, dengan syariat-syariat tertentu. Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya istri kakak beradik. Kata Nabi SAW, talliq ayyatahuma syi'ta, ceraikanlah salah satu daripada keduanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam yang 4 kecuali Nasa'i, yaitu Ibnu Majah dan Tirmidzi serta Abu Daud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni dan Baihaqi. Al-Imam Bukhari menyebutkan padanya ada illat, ada cacat. Ya. Tapi Al-Imam Al-Baihaqi mensahihkannya dan maknanya sahih sesuai dengan Quran. Kata Allah, wa antajma'u bainal ukhtain, dan kalian dilarang menggabungkan dua kakak beradik dalam pernikahan. Bila satu meninggal boleh nikah yang lain, atau bila satu diceraikan boleh menikah yang lain penggantinya. Ya. Maka hadis ini menunjukkan larangan menikahi dua kakak beradik. Ya, dilarang. Mempoligami dua kakak beradik dilarang. Tak boleh. Baik kakak beradik tersebut memang karena pertalian darah. Ya, memang kakak beradik satu ayah, satu ibu. Ya. Atau yang satu ini
kakak dengan yang lain, beradik, sebabkan karena sepersusuan. Menurut jumhur ulama, kakak beradik dalam bab persusuan pun tak boleh digabungkan. Ya, ini sama ini menyusu dengan satu orang perempuan, tak boleh kedua-duanya digabungkan. Ya, tak boleh. Baik dua-duanya itu merdeka atau dua-duanya budak, tak boleh. Atau satu budak satu merdeka, semuanya tak boleh. Yang penting namanya kakak beradik baik karena nasab maupun karena persusuan tidak boleh digabungkan dalam satu pernikahan. Ya, tak boleh. Baik sebelum dicampuri salah satu antara keduanya ataupun sudah dicampuri, terlarang. Kemudian ulama mengikutkan juga, mengkiaskan juga perkara ini, terlarang pula antara seorang wanita dengan bibinya pun tak boleh digabungkan. Dinikahi sepupunya, keponakannya. Kemudian dinikahi pula bibinya, tak boleh. Dilarang Nabi yang mulia SAW menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, baik bibi dari arah ayahnya maupun bibi daripada ibunya, dilarang. Karena ini pernikahan yang namanya poligami antara satu madu dengan yang madu lain, dikhawatirkan akan terjadi perselisihan. Sementara mereka terikat nasab, nanti pecah nasab gara-gara kedua-duanya dipoligami, bercerai-berai nasab, hubungan keluarga gara-gara keduanya disatukan dalam satu pernikahan, yang satu menjadi madu bagi yang lain. Ya, karena itulah dilarang oleh Nabi agar menjaga keutuhan nasab keluarga. Ya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pernikahan orang-orang non-muslim yang menurut agamanya sah, bila mana dia sudah masuk Islam, maka pernikahannya dianggap sah pula, tak perlu diulang kembali. Di mana Fairuz Ad-Dailami dia masuk Islam, sebelumnya dia kafir. Datang Nabi, dia pun masuk Islam dan dia punya dua istri, kakak beradik. Nabi suruh ceraikan satu, yang berarti satu lainnya tetap menjadi istrinya, berarti pernikahannya dianggap sah. Maka bila mana ada masuk Islam, ya, dua orang suami istri, tak perlu diulangi kembali pernikahannya. Ya, bahkan pernah terjadi dengan putri Nabi yang mulia SAW, Zainab, yang suaminya adalah Abul As. Kedua-duanya itu menikah sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, maka Zainab memilih ikut agama ayahnya Muhammad, Nabi kita yang mulia SAW. Sementara Abul As tetap mengikuti agama kaumnya. Sampai datanglah perintah antara mereka harus dipisah. Dipasaklah pernikahan antara keduanya. Dibawalah Zainab ke kota Madinah bersama Nabi SAW. Abul As bersama kaumnya di kota Makkah. Manakala Abul As dalam satu perjalanan membawa perdagangan milik Quraisy, ditangkap kaum muslimin. Ya, barang-barang dagangannya dibawa kaum muslimin kota Madinah. Dia melarikan diri, berhasil masuk menyelinap ke kota Madinah. Dia berhasil masuk ke rumah Zainab, maka dia minta perlindungan kepada Zainab. Ya, yang kala itu sudah dipisah dengan dia karena berbeda agama. Maka Zainab meminta kepada Nabi agar Abul As dilindungi, jangan ditumpahkan darahnya. Maka Nabi pun mempermaklumkan kepada kaum muslimin, Abul As di bawah perlindungan Zainab, jangan ditumpahkan darahnya. Maka subhanallah, ya, ketika itu Zainab menyerahkan kepada ayahnya kalung untuk menebus suaminya Abul As ini. Ternyata kalung yang diberikan Zainab adalah kalung pemberian istri Nabi Khadijah. Ya, maka Nabi melihat kalung tersebut, ingat kepada istrinya Khadijah, maka dia minta agar kalung tersebut dikembalikan saja. Dan Rasulullah SAW akhirnya membebaskan Abul As tanpa ada pembayaran apapun juga. Bahkan Nabi SAW ya meminta para sahabat kalau mereka sudi dikembalikan semua harta milik kaum Quraisy yang dia bawa.
Maka semua harta niaga mereka dibawa oleh Abul As, dihantarkan ke kota Makkah kepada seluruh pemilik-pemiliknya. Setelah semua sudah sampai barang-barang itu, dia kembali ke kota Madinah masuk Islam. Manakala dia masuk Islam, Nabi SAW tidak merintahkan antara keduanya untuk mengulangi pernikahan. Maka Nabi menetapkan, ya, Abul As kembali menjadi suami bagi Zainab dengan tanpa mengulangi pernikahan keduanya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi tak perlu diulangi kembali karena menurut agama mereka sah. Ya, ketika masuk Islam tak perlu dibahas lagi. Ya, kecuali memang bertentangan dalam Islam. Misalnya apa? Dia menggabungkan dua kakak beradik, bertentangan, tak bisa. Atau dia menikahi wanita sepersusuan dengannya, dilarang oleh Islam. Ya. Naam, tafadhal. Wa an Salim an abihi radhiyallahu anhu anna Ghailana ibn Salamata aslama wa lahu 10 niswatin fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa 'allahu al-Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Adapun hadis yang ke-872 an Salimin an abihi, dari Salim dari ayahnya, ya, radhiyallahu anhu, anna Ghailan bin Salamah aslama, ada seorang laki-laki bernama Ghailan bin Salamah, dia masuk Islam. Walahu 10 niswatin, ketika dia masuk Islam dia punya 10 istri. Ya, karena saya telah sebutkan sebelum datang Rasulullah sebagai Rasul, poligami sudah ada tapi tanpa ada batasan. Boleh saja seorang laki-laki memiliki 10 istri, 20 istri, 100 istri, terserah. Islam mengharamkan karena kapasitas kemampuan seorang laki-laki dalam membagi-bagi kepada istrinya hanya 4 saja. Ya, adapun budak, karena budak tak memiliki kewajiban tak memiliki kewajiban tempat tinggal, bermalam dan semacamnya, maka tak diikat dengan bilangan. Tapi istri hanya boleh 4. Maka Ghailan bin Salamah ini masuk Islam dan dia yang membawa 10 orang istri. Fa aslamna ma'ahu, dan semuanya pun turut masuk Islam bersamanya. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an. Maka Nabi suruh dia untuk memilih khiyar. Pilihlah 4 saja, sisanya engkau pisahkan, ceraikan. Hadis dikutip Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Al-Bukhari menyebutkan dalamnya ada cacat, Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Dan hadis ini menurut sebagian ulama di antaranya Syekh Abdul Bassam sahihun li ghairihi. Hadis ini sahih karena adanya jalur-jalur yang menguatkannya. Maka hadis ini kembali menunjukkan bolehnya berpoligami, tapi hanya dibatasi 4 saja, tak boleh lebih. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Nikahilah yang baik-baik untuk kalian dari wanita-wanita, baik berjumlah mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba'a 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tak mampu berlaku adil, maka Cemana? Wahidatan. Jangan sok-sok, jangan coba-coba, 1 saja. Tapi kalau nggak dicoba bagaimana kita tahu? Kecuali memang dia yakin dirinya tak mampu, tak boleh. Bahkan bisa menjadi haram baginya. Manakala dia yakin tak mampu berlaku adil, haram baginya. Tak semua laki-laki mampu berlaku adil. Karena itulah hukum ini bukan untuk semua orang. Yang tak mampu jangan, 1 saja. Lebih selamat bagi dunianya dan bagi akhiratnya. Ya. Kalau mampu boleh aja. Ya. Lebih baik kalau mampu.
Poligami atau tak poligami? Mana lebih utama? Yang lebih utama adalah ta'addud, poligami. Karena Nabi yang mengatakan ahsanukum aktsarukum nisaan, yang terbaik dan terakan yang paling banyak istrinya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu kebiasaan para sahabat, para tabi'in dari zaman ke zaman, para a'immah. Kecuali orang-orang yang datang belakangan semacam antum-antum ini. Itu beda hukumnya. Ya. Maka hadis ini menunjukkan seorang laki-laki jika dia masuk Islam memiliki istri lebih daripada 4, wajib dia pisahkan selain daripada 4 orang ini. Dia pilih yang lainnya, dia ceraikan. Subhanallah. Hadis ini juga menunjukkan sahnya pernikahan orang-orang kafir. Ya. Nah, terus. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi' ba'da 6 sinina bin nikahil awwali wa lam yuhdits nikahan. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa sahhahu Ahmad wal Hakim. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, hadis ke-873 tentang kisah pernikahan Abul As dan Al-As bin Rabi' dan Zainab, istri Nabi SAW. Abul As ini yang sangat setia dengan Zainab. Setelah meninggal Zainab, dia tak mau nikah lagi. Setahun setelah meninggal Zainab, dia pun meninggal pula. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, raddan Nabi SAW ibnatahu Zainab ala Abil As bin Rabi'. Rasulullah mengembalikan pernikahan putrinya Zainab dengan mantan suaminya Abul As bin Rabi' ba'da 6 sinina bin nikahil awal, setelah berlalu 6 tahun dengan pernikahan yang permulaan, yang pertama. 6 tahun mereka berpisah. Kenapa berpisah? Karena sudah beda agama. Dalam Islam, seorang perempuan muslimah tak boleh di atasnya laki-laki yang bukan muslim. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, jangan kalian berpegang yang menjadi pemimpin kalian adalah laki-laki kafir, tak boleh. Ya. Laki-laki musyrik apapun agamanya, mau Yahudi, mau Nasara, apapun juga, haram menikahi perempuan muslimah selama-lamanya. Jika terjadi, itu pernikahan tak sah. Ya. Tapi seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlu kitab, Yahudi maupun Nasara. Dibolehkan. Ya. Laki-laki mereka tak boleh. Laki-laki kita boleh menikahi perempuan-perempuan mereka menurut jumhur ulama, dan itu sesuai dengan ayat yang berbunyi wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kalian boleh menikahi perempuan yang baik-baik dari golongan wanita muslimah dan perempuan yang baik-baik dari golongan ahlu kitab. Ya, yang diberikan kepada mereka kitab sebelum kalian, hukumnya boleh. Tapi dalam Islam ada aturan mainnya. Seluruh anak yang lahir daripada pernikahan ini wajib mengikuti agama sang ayah. Dan diharapkan dengan interaksi ini kelak mereka ini, istri-istri ini mengikuti agama suaminya, karena suami biasanya lebih dominan daripada istri. Diharapkan menjadi jembatan untuk mendakwainya. Kalaupun dia tak masuk Islam, tidak ada masalah. Ya. Ada seorang kaum Nasara, dia kompin dengan salah seorang ulama kaum muslimin. Agama kalian ini aneh. Kami dilarang menikahi perempuan-perempuan kalian. Kalian laki-laki boleh menikahi perempuan-perempuan kami. Kata dia, mengapa aneh? Kami boleh menikahi perempuan-perempuan kalian. Kami beriman dengan semua nabi-nabi kalian. Kami beriman kepada Musa, kami beriman dengan Isa. Karena itu kami boleh menikahi perempuan kalian. Kalau kalian mau dibolehkan menikahi perempuan kami, berimanlah dengan Muhammad.
Naam, tafadhal. Satu lagi. Ada dua lagi ya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil Asi bin nikahi jadidin. Qala Tirmidzi hadis Ibnu Abbasin ajwadu isnadan wal amalu al hadisi Amr ibn Shu'aib. Ya, hadis yang ini ya hadis yang kontradiksi dengan hadis sebelumnya, tapi ini riwayat yang lemah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, Nabi SAW menikahkan putrinya Zainab kepada Abul As dengan pernikahan yang baru. Ini hadisnya kontradiksi dengan hadis sebelumnya. Berkata Tirmidzi, hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya itu lebih baik sanadnya dibandingkan hadis ini, dan amal ya ala hadis Amr bin Shu'aib. Walaupun sebagian ulama mengamalkan hadis Amr bin Shu'aib untuk diulangi pernikahannya, tapi dari sisi sanadnya yang lebih sahih adalah hadis Ibnu Abbas tak perlu dinikahkan ulang. Wallahu tabaraka taala a'lam. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Sudah masuk waktunya. Kita padakan dulu, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.